Saya lulusan Nurul Huda sekitar tahun 94-95, Masya Allah. Sejak tahun 1999. Saya sudah lama, cuma saya tidak bisa menentukan tahun berapa. Karena dulu kan belum ada istilah wisuda. Jadi nggak wisuda sorangan lah ya. Kami di Nurul Huda mendapatkan banyak manfaat, banyak pengalaman yang tentunya insya Allah pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Di sana kami diajarkan untuk hidup sederhana, kemudian bagaimana kita mengedepankan kepentingan umum ya di atas kepentingan pribadi. Kemudian di sana juga diajarkan bagaimana kita menghargai pendapat-pendapat orang lain gitu. Kemudian yang paling berkesan itu sekitar tahun 95 kalau nggak salah, itu di Nurul Huda pertama kali mengadakan pesantren kilat. Subhanallah, pada saat itu antusias dari masyarakat, bukan hanya dari Kertawangunan, tapi termasuk daerah Kertawangunan dan sekitarnya, termasuk dari desa Dukuhular, itulah yang sangat berkesan bagi kami. Proses pengajaran seperti biasanya itu metodenya klasikal, dan saat yang paling berkesan di Pondok Pesantren Nurul Huda itu ketika ada acara imtihanan, diadakan acara semacam bina dakwah dan lain-lain. Pengalaman saat Nurul Huda pada proses pembelajaran dulu ya. Ya memang kalau dilihat dari segi perkembangan zaman memang jauh berbeda ya dengan perkembangan yang sekarang gitu ya. Karena dulu kan belum ada teknologi yang seperti sekarang ini, tapi bukan artinya keadaan seperti dulu itu menjadikan sebagai penghalang mundurnya suatu syiar ya. Tetap eksis dulu, alhamdulillah, walaupun keadaan seadanya, tapi walaupun tidak berkembang seperti sekarang ini karena didukung oleh kurikulum yang sudah semakin modern ya, berusaha untuk bisa, yang paling terpenting berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu ya, yang telah diberikan, disampaikan oleh guru-guru kita itu. Kesan yang paling berkesan di kami itu yaitu dewan guru yang sangat ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Dia tidak membedakan apakah dia mengajar ketika banyak muridnya, atau kan bahkan waktu itu saya belajar satu orang dan diajar oleh Al-Mukarram, guru kita tercinta ya Pak Kiai Abdul Syukur. Tapi subhanallah itu sangat berkesan sekali bagi saya. Dia tidak urung semangatnya, ketika mengajar satu orang pun dia tetap bersemangat. Itulah yang paling berkesan bagi kami. Kesan yang paling yang paling indah itu didapatkan di Pondok Pesantren Nurul Huda tersebut adalah kesannya dikala menjelang libur panjang diadakan buat ramlah, itu semacam gitu. Yang saya rasakan, Masya Allah, kehidupan selama mondok di pesantren luar biasa ya, luar biasa. Ada satu kenikmatan, ada satu kepayahan, itu sudah menjadi sebuah momentum dalam suatu perjalanan di dalam menempuh suatu perjuangan. Kalau Nurul Huda dulu itu yang lebih kelihatannya atau lebih identiknya dengan keklasikannya ya gitu, dengan metode-metode yang klasik, kemudian dengan kesalapiahannya gitu ya. Dan untuk sekarang alhamdulillah sudah bisa lebih eksklusif ya, lebih terbuka dan lebih menerima metode-metode yang baru gitu, yang dalam artian kalau dapat dikatakan metode modern lah kita, insya Allah. Dan
antara gabungan antara klasik dengan metode modern itu. Pandangannya saat Nurul Huda yang dulu ketika saya mondok di pesantren, waktu itu masih zamannya salaf. Sekarang udah menjadi suatu yayasan yang berbasis skala nasional, yang intinya di pondok pesantren Nurul Huda sekarang sudah dianggap baik sekali daripada yang dulu, bahkan yang paling baik. Perbedaannya itu sekarang di pondok pesantren Nurul Huda tersebut adanya semacam tahfidz, itu yang paling baik menurut saya. Harapan saya mudah-mudahan Nurul Huda ke depan semakin berkembang, semakin bisa mengeluarkan pencerahan untuk umat, lebih diterima lagi oleh seluruh golongan. Dan harapan kami Nurul Huda tetap istiqomah dalam mempertahankan tradisionalnya. Kemudian mudah-mudahan Nurul Huda juga terbuka untuk menerima metode yang baru atau dengan kemodernannya. Al-muhafadzatu ala qadri shalih wal akhdhu bi jadil aslah. Kita pertahankan tradisi-tradisi lama yang baik, dan kita terbuka dengan tradisi baru yang insya Allah lebih baik atau dianggap jauh lebih baik. Mungkin sebagai penutup atau terakhir ya. Harapan dari saya semoga untuk maju terus di pondok pesantren Nurul Huda tersebut agar menjadi mengharumkan nama baik desa Tirtawangunan umumnya dan khususnya warga masyarakat Kampung Tarikolot. Dan saya ucapkan kepada para asatid yang sekarang, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak jasa-jasa yang telah diberikan kepada anak didiknya, sehingga saya lihat sendiri banyak para anak didik pondok pesantren Nurul Huda yang sekarang banyak yang menjadi tahfidz yang baik. Harapan untuk perkembangan Nurul Huda ke depannya dan juga untuk para dewan asatid, insya Allah pesantren ini akan semakin kuat, semakin Allah berkahkan kalau di dalam setiap perjuangan hati para pejuangnya itu atau para pendirinya itu atau para pengelolanya itu mengedepankan ikhlas, ya, mengedepankan ikhlas. Kemudian ya mengedepankan ikhlas untuk syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan itu adalah mungkin modal satu-satunya kunci daripada keberkahan adalah keikhlasan, ya, keikhlasan. Kalau metode secara dohirnya udah mantap, luar biasa, perkembangannya udah luar biasa, metode kurikulumnya sudah juga luar biasa, cuma perkembangan untuk kedepannya ya itu aja kuncinya, keikhlasan. Keikhlasan walaupun memang berat bahasa ikhlas itu, tapi ya kita harus menjadi dasar utama setiap melangkah kita lillah, minallah ilallah, dari Allah nih, maka kembali niat kita hanyalah untuk Allah Subhanahu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja lah kuncinya, berusaha untuk ikhlas. Satu kata aja, istiqomah. Kata-kata dari saya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Syekhuna, pimpinan umum pondok pesantren, dan kepada ketua yayasan pondok pesantren. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga pondok pesantren yang sekarang dikelola oleh putra Syekhuna tersebut menjadi pondok pesantren yang maju terus dan menghasilkan anak didik yang soleh dan solehah. Nurul Huda insya Allah ada di dalam ridhonya Allah. Nurul Huda tetap eksis, Nurul Huda tetap berkumandang di dunia ini untuk li'ila'i kalimatillah. Allahu Akbar.